Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Fuad Ali Hasan dan rekan saya Ardian Cicereva yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan beritakan berita terbaru terkait permasalahan sepak bola di Kanjuruhan yang dirumorkan akan mendapatkan sanksi dari FIFA 20 Oktober 2022. Pemirsa, kasus kericuhan yang disebabkan oleh supporter Arema di pertandingan sepak bola antara Persebaya dan Arema FC hingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Menanggapi hal ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo turun tangan menangani masalah yang sampai ke telinga dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia tidak dikenai sanksi oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau yang biasa kita sebut dengan FIFA atas kericuhan setelah pertandingan sepak bola laga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober 2022. Berdasarkan dari surat FIFA tersebut, sepak bola Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA, kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers daring dipantau di Jakarta Jumat malam. Presiden Jokowi mengatakan bahwa surat tersebut adalah tindak lanjut dari komunikasi melalui telepon antara dirinya dan Presiden FIFA Gianni Infantino pada hari Senin 3 Oktober 2022. Dalam surat tersebut, turut disebutkan bahwa FIFA dan pemerintah Indonesia akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Untuk kelancaran upaya itu, FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses transformasi. FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia, ujar dia. Kericuhan setelah pertandingan sepak bola laga 1 Arema FC versus Persebaya pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan menjadi sorotan dunia karena menimbulkan korban tewas hingga 131 orang. Tragedi Kanjuruhan terjadi karena kerusuhan selepas tuntasnya laga klasik antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3. Sejumlah supporter memasuki lapangan dan dijawab keras oleh petugas pengamanan yang melontarkan tembakan gas air mata ke arah tribun. Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Apinta saat setelah kejadian, penembakan gas air mata tersebut karena para pendukung tim berjuluk Simo Edan yang tidak puas dan turun ke lapangan telah melakukan tindakan anarkis dan membahayakan keselamatan para pemain dan ofisial. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 131 orang, sementara 440 orang mengalami luka ringan dan 29 orang luka berat. Presiden Jokowi telah membentuk tim gabungan yang disebut Gabungan Independen Pencari Fakta atau yang biasa disingkat TGIPF. Beranggotakan 13 orang yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan didampingi Menpora selaku Wakil Ketua untuk mengusut tragedi Kanjuruhan dalam kurun waktu 1 bulan. Kepolisian Republik Indonesia juga telah menetapkan 6 orang tersangka tragedi Kanjuruhan, yang 3 diantaranya adalah personal kepolisian, 3 tersangka lainnya dari kalangan di penyelenggaraan pertandingan, yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panpel Arema FC, dan petugas keamanan security officer di Stadion Kanjuruhan. Selain itu, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Andes Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu 5 Oktober 2022 untuk melihat kondisi korban selamat dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Presiden menjelaskan kunjungan ke rumah sakit hari ini adalah untuk memastikan para korban selamat mendapat pelayanan terbaik. Di samping itu, Presiden juga menyampaikan bahwa perawatan korban selamat dalam tragedi Kanjuruhan seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga bertemu dengan keluarga korban meninggal dari tragedi Kanjuruhan untuk memberikan sejumlah santunan. Sebanyak 129 keluarga korban mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah dari pemerintah. Presiden Jokowi berharap agar tragedi sepak bola yang terjadi pada Sabtu lalu 1 Oktober 2022 tidak terjadi lagi di tanah air. Untuk itu, Presiden akan menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan pemeriksaan terkait infrastruktur dari stadion yang digunakan dalam pertandingan sepak bola. Selain itu, Kepala Negara mendorong semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola pertandingan sepak bola di Indonesia, mulai dari manajemen lapangan, pertandingan,
pembangunan hingga pengelolaan stadion. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA juga menyatakan kesanggupannya untuk membantu perbaikan tersebut apabila diperlukan. Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Prawasana, Wali Kota Malang Sutiaji dan PLT Direktur RSUD Saiful Anwar dan Dr. Haris Sultansos. Baik, itu sekilas informasi yang dapat kita sampaikan hari ini. Tetap kondusif dalam mendukung perbolaan Indonesia dan semoga pemirsa hal ini tidak terjadi lagi. Demikian dari kami, pamit undur diri, selamat sore. Terima kasih Dan sampai jumpa.